Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, shalom papa mama, selamat hari Minggu. Sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kalian bisa duduk yang rapi, lipat tangannya, ikutin kata berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati ya. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam namamu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik berdiri yuk. Kita akan menaikkan satu lagu pujian, Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera. Sekali lagi. Damai sejahtera di hati. Biar kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita masih mau memuliakan nama Tuhan, tapi kakak mau lebih semangat lagi. Oke Kak Tata? Oke, yuk Kak. Kita akan naikkan pujian dari terbit matahari.
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Ini tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat nggak kira-kira ya? Kak Enda masih semangat nggak? Semangat dong. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Sebentar kita akan menaikkan satu lagu pujian lagi, We Are in the Train of Love. Are in the train of love. Ooh, we are in the train of love. Ooh, we are in the train of love fantasy. We are in the train of love. We are in the train of love. Ooh, we are in the train of love. Ooh, we are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say Caka, when I say Ciki, when I say Caka, 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 Ciki, when I say Ciki, when I say Caka, when I say Caka, 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 Ciki. We are in the train of love. Ooh, we are in the train of love. Ooh, we are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say Caka, when I say Ciki, when I say Caka, 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 Ciki, when I say Ciki, when I say Caka, when I say Ciki, 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 Caka. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita udah lompat-lompat. Aduh, capek nggak Kak? Capek ya? Lumayan. Aduh, Kakak sampai keringetan loh. Adik-adik keringetan nggak yang di rumah? Nah, kalau udah capek, sekarang adik-adik boleh duduk. Tapi kita akan menaikkan penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Ya, kita lipat tangannya. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita akan naikkan lagu pujian buat Tuhan Yesus, Hanya Ada.
Adik-adik boleh nyanyi dari dalam hati kalian. Katakan nama Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Katakan Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Adik-adik boleh kasih penyembahan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Berikan penyembahanmu yang terbaik dari hatimu adik-adik. Haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang adik-adik, kakak minta adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik boleh angkat tangannya, taruh tangan kiri di dada. Kita mau sembah Tuhan, kita katakan, Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku.
Sekarang adik-adik lipat tangannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menjagai kami. Tuhan Yesus yang selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Kami bersyukur Kami bersyukur dan berterima dan kasih berterima kasih atas kebaikan Tuhan. atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Semoga Tuhan Yesus boleh disenangkan dari setiap puji-pujian kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Udah lama ya Katia nggak sapa adik-adik ya, nggak kelihatan di TV udah 2 bulan kayaknya ya, kalau nggak salah. Semuanya sehat-sehat ya, oke? Nah, sebentar lagi Katia mau cerita sesuatu buat adik-adik. Dan hari ini Katia ditemenin sama teman baik Katia biasa. Siapa ya itu ya? Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Kok kayak ada suara gitu ya? Siapa ya? Katia. Ini dia ternyata yang biasanya selalu temenin Katia ya. Iyalah, masa dari tadi Caca di sini kakak nggak lihat? Gimana sih? Enggak, Katia lihat kok ya. Hari ini Katia tetap ditemenin sama Caca. Caca selalu setia temenin Katia ya kan? Iyalah, iya kan? Iya kan teman-teman? Shalom semuanya. Apa kabar? Tuh. Shalom adik-adik, katanya kayak gitu. Tuh, Caca udah bisa dada nggak Caca? Nah, hari ini adik-adik, hari ini Katia mau cerita sesuatu. Caca mau denger nggak? Mau lah, ini kan Caca udah siap-siap, udah buka telinga, udah buka hati, udah mau siap-siap terima firman Tuhan. Iya, Caca udah siap. Adik-adik udah siap belum? Udah siap ya? Oke, semuanya telinganya dibuka, terus hatinya juga dibuka. Kita mau terima cerita firman Tuhan hari ini. Katia mau cerita apa ya? Katia mau cerita sesuatu. Adik-adik mungkin tahu kalau misalnya Katia sebutin clue-nya Katia cerita apa hari ini ya? Katia mau sebutin batu. Batu. Kok batu sih Kak? Kenapa emangnya sama batu? Adik-adik tahu nggak? Batu. Batu itu, kalau misalnya adik-adik ditimpuk pakai batu, kira-kira sakit nggak sih? Caca kalau ditimpuk pakai batu sakit nggak? Sakit lah. Siapa yang timpuk pakai batu? Sakit lah. Dan itu nggak baik Kak. Nggak boleh. Iya nggak boleh lah. Masa mau timpuk-timpuk pakai batu? Ya kan? Nah, Katia mau cerita hari ini tentang seorang murid Tuhan, seseorang yang mengasihi Tuhan Yesus, tapi ternyata dia nggak disukain sama sekelilingnya. Dia mengasihi Tuhan, tapi dia malah dijahatin sama sekelilingnya.
Kasihan nggak adik-adik? Kasihan nggak, Cah? Kasihan lah. Masa udah jadi orang baik, tapi malahan masih ada orang jahat. Kan kasihan, Kak. Iya, kasihan ya. Nah, kalau seandainya kita jadi orang baik, tapi masih ada yang jahat, gimana adik-adik? Bisa nggak kalau misalnya adik-adik bisa nggak tetap mengasihi yang jahat-jahat itu? Bisa nggak? Caca bisa nggak? Bisa nggak ya? Kenapa? Bisa nggak Caca? Caca pikir-pikir dulu deh. Kalau misalnya Cacanya udah baik, tapi malahan pada jahat, Cacanya kan jadi sedih. Jangan gitulah harusnya. Gitu ya. Kata Caca pikir-pikir dulu katanya kalau misalnya Cacanya udah baik tapi tetap ada yang jahat. Katanya Caca pikir-pikir dulu bisa tetap mengasihi enggak kata dia. Ya, gimana dengan adik-adik? Adik-adik tetap bisa mengasihi enggak? Nah, Katia mau cerita sesuatu. Nah, Katia mau cerita tentang seseorang yang sayang sama Tuhan Yesus, taat sama Tuhan Yesus, yaitu tentang Stefanus. Tentang siapa, Cah? Stefanus. Nah, siapa adik-adik? Stefanus. Adik-adik pernah dengar nggak sih cerita ini? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Jadi Katia cerita sedikit ya. Kalau yang ada Alkitab di rumah bisa dibuka Alkitabnya. Ceritanya ada di Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal 7. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Ya, nanti dibaca-baca tentang cerita tentang Stefanus. Dia ceritanya bagus banget. Jadi Katia cerita sedikit ya. Nah, jadi Stefanus itu seseorang yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi Stefanus itu mengasihi Tuhan Yesus dan dia selalu memberitakan kebaikan tentang Tuhan Yesus. Jadi dia selalu menceritakan ke orang-orang tentang kebaikan Tuhan. Terus juga dia mengasihi sesama, dia orangnya ramah, dia baik hati, dia mau mendoakan tetangga-tetangganya yang sakit. Pokoknya dia terkenal adalah seseorang yang baik hati dan anak Tuhan yang sangat taat. Dan dia gak takut untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Hebat gak itu? Hebat gak adik-adik? Nah, coba sekarang kita pikir. Kalau kita gimana ya? Kita mengasihi Tuhan gak ya? Terus kita bisa gak ya bersaksi di depan orang-orang tentang kebaikan Tuhan sama hidup kita? Bisa nggak kira-kira? Nah, coba adik-adik pikir. Aku pernah nggak ya kayak gitu ya? Nah, sebelum Katia lanjutin ceritanya, Katia kasih sedikit contoh melalui sebuah video. Kira-kira kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita menjadi berkat dan menjadi saksi untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan sekeliling kita. Oke, kita saksikan sama-sama. Cuman sebentar, videonya cuman pendek. Adik-adik perhatikan baik-baik ya. Caca juga ya. Oke, kita siap ya. Nonton ya. Diperhatikan 1, 2, 3. Mulai. Aduh, oh ini anak yang super genius itu. Yang mana? Makanya jangan so pinter. Lain kali kalau kita minta jawaban dikasih. Awas lu. Tahu nih. Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. Teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita,
apapun keadaannya. Woi, tinggal satu lagi nih orang, weh. Kita bisa boya nih. Oh iya. Oh, tuh. Aduh, aku kena. Weh, tuh, musuh tuh. Satu orang, satu kena. Udah, aku pindah. Aku kena. Satu lagi, weh. Tuh. Ayolah. Aduh, Wah, belin sih. Bang, kok diem bang? Kok diem aja sih? Kita kalah loh. teman-teman, namanya juga permainan. Ada menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Ya juga ya. Kita ngapain ya marah-marah cuman karena game doang? Game doang. Yang nggak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Maaf. Nah, adik-adik udah nonton video singkatnya? Caca udah nonton? Udah, Kak. Nah, itu beberapa contoh sikap-sikap yang mencerminkan anak-anak Tuhan. Dan ada juga sikap-sikap yang gak baik toh, ya kan? Nah, adik-adik kalau misalnya disuruh memilih, adik-adik mau jadi anak yang seperti apa? Adik-adik mau jadi seseorang yang punya karakter gimana? Yang baik, yang bisa menjadi berkat buat teman-teman. Nah, dan beberapa video tadi itu adalah contoh bagaimana caranya menjadi berkat buat sekeliling kita. Walaupun sekeliling kita itu ada yang gak baik, sekalipun ada yang nakal. Nah, tapi Katia percaya kalau adik-adik benar-benar anak Tuhan, adik-adik pasti selalu jadi anak Tuhan yang baik. Oke? Oke, Cah? Oke, Kak. Caca ingat pesan kakak. Nah, sip. Katia lanjutin cerita tentang back to Stefanus. Ya, kembali ke laptop. Nah, Stefanus itu adalah contoh seorang anak Tuhan yang selalu bisa menjadi berkat. Dia nggak takut bilang sesuatu yang berupa kebenaran. Dia selalu melayani. Dia selalu mengasihi sesamanya. Nah, pada suatu hari Stefanus dengan sikap-sikap dia kayak gitu, yang baik-baik itu, ada sekelompok orang Yahudi yang ternyata nggak suka sama Stefanus. Jadi ada beberapa orang yang iri hati, ada beberapa orang yang dengki, yang hatinya nggak baik. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi, Cah? Apa, Kak? Apa? Terus gimana, Kak? Sabar. Nah, ternyata orang-orang Yahudi itu yang tidak suka sama Stefanus, dia membawa Stefanus kepada raja. Dan katanya Stefanus itu melakukan ajaran sesat, katanya kayak gitu. Stefanus itu tidak baik, katanya kayak gitu. Stefanus itu pokoknya semua yang jelek-jelek disebutin gitu. Tapi padahal kenyataannya gimana? Padahal Stefanus itu orang yang baik, ya kan? Dan apa yang terjadi adik-adik pada saat Stefanus dibawa ke tengah-tengah orang-orang yang bilang dia salah, orang-orang yang bilang dia jahat. Nah, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Apa Stefanus langsung marah? Apa Stefanus langsung bilang, aku nggak seperti itu? Gitu nggak kira-kira? Apa Stefanus langsung lawan itu orang-orang yang bilang dia jahat? Kalau misalnya kita ada di posisi Stefanus, pada saat kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, untuk sekeliling kita,
tapi kita masih dibilang jahat. Apa yang kita perbuat? Hayo, Katia mau tanya nih sama adik-adik sambil pikir, apa ya kalau misalnya aku ada di situ, aku udah jadi orang baik, tapi aku malahan dibilangin jahat. Adik-adik mau ngapain? Mau tinju? Mau tinju orang-orang yang bilang adik-adik jahat? Apa adik-adik mau simpen dendam? Apa adik-adik mau kesel? Ayo, adik-adik tahu nggak? Kira-kira apa ya yang dilakuin sama Stefanus? Stefanus nggak melakukan apa-apa. Dia tetap tenang, dia malah tetap damai sejahtera hatinya. Walaupun satu ruangan itu bilang dia itu jahat. Lalu apa yang mau dilakukan? Bunuh saja Stefanus, bunuh saja. Lalu Stefanus diseret keluar ruangan. Terus apa yang terjadi? Adik-adik tahu nggak? Nah, balik lagi ke clue yang tadi Katia kasih. Katia tadi sebelum cerita udah sebutin. Clue-nya adalah batu. Nah, adik-adik tahu orang-orang Yahudi di sana melepas jubahnya, lalu ambil batu, dan apa yang dilakukan? Semuanya melempari Stefanus dengan batu. Katanya Stefanus itu jahat. Semuanya ambil batu terus dilempar. Hah? Stefanus dilempar batu, Kak? Iya, Cah. Jadi Stefanus dilemparin sampai dia kesakitan semuanya. Punggungnya, kepalanya. Aduh, kita kena luka sedikit aja kita udah kesakitan. Apalagi kalau ditimpuk batu. Sakit gak ya kira-kira ya? Dan itu banyak banget batunya. Kasihan ya Stefanus ya. Nah, kira-kira apa yang dilakuin sama Stefanus? Apa dia marah? Apa dia kesel? Enggak ya? Ya, apa yang dilakukan sama Stefanus? Adik-adik tahu enggak? Katia sangat kagum sama Stefanus. Waktu Katia baca cerita ini, Katia sampai bilang, wah luar biasa ya kalau jadi Stefanus. Kenapa Katia bisa bilang luar biasa? Caca tahu nggak kenapa Katia bilang Stefanus itu luar biasa? Kenapa ya Kak? Stefanus waktu pas dia dilemparin batu, dia marah-marah nggak Kak? Justru apa coba? Stefanus itu nggak marah. Stefanus nggak kesel. Malah Stefanus berdoa sama Tuhan. Pada saat dia ditimpukin sama batu, dia cuma berdoa sama Tuhan. Ya Bapa, ampunilah dosa mereka. Itu kata Stefanus sama Tuhan. Tuh, Cah. Malahan Stefanus bilang, suruh Tuhan ampuni orang-orang yang jahat. Hebat nggak, Cah? Hebat lah, Kak. Dia bisa maafin ya, Kak. Iya. Nah, selain dia bisa maafin, dia bisa berdoa loh buat orang-orang yang jahatin dia. Dia bisa berdoa buat orang-orang yang timpukin dia pakai batu. Ditimpukin pakai batu itu sakit nggak sih? Sakit nggak, Cah? Sakit, Kak. Ditimpuk pakai batu itu sakit. Caca jatuh aja sakit, apalagi ditimpuk batu. Nah, kan? Adik-adik berdarah sedikit aja, aduh mama kena apa ini berdarah gitu kan, langsung panik. Stefanus ditimpukin loh dek pakai batu. Kasihan ya. Nah, tapi Katia mau bilang sesuatu sama adik-adik. Kalau dari cerita Katia tadi tentang Stefanus, apa yang adik-adik bisa dapat? Apa coba? 1, Stefanus menjadi anak Tuhan yang baik. Stefanus menjadi anak Tuhan yang bisa memberitakan berita baik. Jadi kalau ada orang yang lihat Stefanus, bisa lihat kebaikan Tuhan dalam diri Stefanus. Ya kan? Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya kan? Gimana caranya biar hidup kita, hidup adik-adik, dan hidup
Pokoknya semua anak-anak Tuhan, gimana caranya menjadi berkat buat sekeliling kita. Kita selalu berbuat baik. Terus kita juga berani mengingatkan teman-teman kita, ya kan? Tapi juga harus pakai hikmat, oke? Ya kan? Ngerti maksud Katia ya? Nah, terus yang kedua, Stefanus sekalipun dia sudah berbuat baik, tapi tetap dibilang jahat sama orang lain, tetap dibilang pokoknya dibilang tidak baik gitu ya. Pokoknya udah Stefanus berbuat baik seperti itu, tapi tetap aja ada yang nggak suka, tetap aja ada orang yang nggak suka kalau misalnya Stefanus berbuat baik. Tapi yang harus kita ambil dari Stefanus tetap mempunyai hati yang baik, hati yang mengampuni, dan Stefanus mau berdoa buat orang-orang yang jahat itu. Hebat ya. Nah, Katia berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik di rumah, Caca, Katia, dan semuanya yang anak-anak Tuhan, gimana caranya kita belajar dari Stefanus ya. Kita belajar walaupun adik-adik masih muda, tapi Katia percaya adik-adik juga bakalan punya jiwa seperti Stefanus. Bukan cuma orang-orang gede yang harus baik, tapi anak-anak kecil juga bisa baik. Katia yakin itu. Oke. Nah, Katia harap cerita tentang Stefanus ini bisa jadi berkat buat kehidupan adik-adik sampai nanti adik-adik dewasa, sampai adik-adik besar. Sedangkan dan Katia juga itu jadi berkat juga buat hidup Katia, itu mengingatkan Katia, juga bisa mengingatkan adik-adik juga. Oke? Oke, Cah? Oke, Kak. Nah, Katia berharap cerita ini bisa jadi berkat buat semuanya. Nah, sekarang cerita Stefanus tadi, Katia dari cerita Stefanus tadi punya 2 aktivitas. Satu untuk kelas kecil, kelas balita sama pokoknya kelas kecil ya, buat adik-adik yang belum bisa menulis. Nah, ini Katia ada sebuah gambar. Nah, nih nanti diwarnain di rumah ya. Tuh. Ceritanya ada Stefanus yang lagi dilemparin sama batu. Nanti adik-adik warnain ya. Terus nanti yang kelas besar ada tugas yang nanti Katia kirim melalui grup WhatsApp yang ada ya. Nah, nih. Nanti dikirim kok. Nah, semuanya dikerjakan. Adik-adik yang balita mewarnai. Kan seneng kan pasti kalau coloring. Nah, nanti dikirim ke grup masing-masing ya. Kan semuanya udah punya grup. Oke. Kita hari ini sama-sama belajar biar gimana caranya kita menjadi saksi Tuhan yang mempunyai hati baik, yang selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, punya jiwa yang besar untuk mengampuni orang-orang yang gak baik sama kita sekalipun. Oke, ya. Sekarang kita mau terima firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Caca juga berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi seperti Stefanus, yang menjadi anak-anak-Mu yang berani memberitakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, ajar kami mempunyai hati yang selalu baik dan selalu mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima firman-Mu dan kami mau lakukan itu semua. Agar kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Kami selalu mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Nah, cerita Katia gak boleh lupa ya. Siap Kak, Caca inget kok cerita kakak tentang Stefanus kan? Ya kan? Kita harus jadi anak Tuhan yang selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan punya hati yang selalu memaafkan. Ya, betul. Adik-adik juga ya di rumah ingat ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjain. Oke, dan selesai sudah Abi hari ini, Abi online hari ini. Katia berharap adik-adik selalu sehat, selalu semangat, tetap sukacita, dan gak lupa mengucap syukur. Oke, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.